Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan prosedur operasional produk yang beranggotakan Mada Dwi Hanura Putra NIM 20402140, M Fahruzaman NIM 24402132, Rara Fadila NIM 20402021, Mas Rufah Zainab dengan NIM 20402020. A. Penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad damanah yang diterapkan pada produk rekening giro, wadiah damanan berbeda. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadiah yad damanah, pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Dan dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpanan dana, prinsip mudharabah terbagi dua, yaitu mudharabah mutlakah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlakah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Ketentuan umum dari produk ini adalah bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Yang kedua, untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau penarikan lainnya kepada penabung. Yang ketiga, tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Yang keempat, deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Mudharabah muqayyah on balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus atau restricted investment, di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Karakteristik jenis penyimpanan ini sebagai berikut. Pertama, pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Yang ketiga, sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Dan yang terakhir, untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan atau biliet deposito pada deposan. Mudharabah muqayyah
balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara atau arranger yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Penyaluran Selanjutnya, penyaluran dana. Penyaluran dana merupakan kegiatan utama perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah. Dalam bank syariah, penyaluran dana ini lebih diakrab disebut dengan pembiayaan, sedangkan pada bank konvensional sering disebut kredit. Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu 1. Prinsip jual beli bai. Prinsip jual beli bai dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda atau transfer of property. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas bank yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut. A. Pembiayaan murabahah. Murabahah lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah berasal dari kata ribahu atau keuntungan, adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau margin. Dalam pembiayaan murabahah, kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Selanjutnya, B. Pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Adapun ketentuan umum pembiayaan salam, yaitu seperti A. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. B. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai akad, maka nasabah atau produsen harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan. C. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan atau inventory, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga atau pembeli kedua. Selanjutnya, pembiayaan istisna. Produk istisna menyerupai produk salam, tapi dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali atau termin pembayaran. Skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum pembiayaan istisna adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Yang kedua yaitu prinsip sewa atau ijaroh. Transaksi ijaroh dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijaroh sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada ijaroh objek transaksinya adalah jasa. Yang ketiga, prinsip bagi hasil atau syirkah. Produk pembiayaan syirkah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut, yaitu A. Pembiayaan musyarakah. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah atau syirkah atau syarikah. Transaksi musyarakah dilandasi dengan adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset
yang mereka miliki secara bersama-sama. Adapun ketentuan umum pada pembiayaan musyarakah adalah semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyawarah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti A. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi, B. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya, C. Memberi pinjaman kepada pihak lain, D. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila 1. Menarik diri dari perserikatan, 2. Meninggal dunia, 3. Menjadi tidak cakap hukum. Kemudian E. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. F. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Selanjutnya yang B. Pembiayaan mudharabah. Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah, yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara 2 atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola atau mudharib dengan satu pinjaman pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari sohib al-mal dan keahlian dari mudharib. Dalam transaksi jenis mudharabah tidak mensyaratkan adanya wakil sohibul mal dalam memanajemen proyek. Adapun ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilai dalam satuan uang. Dan apabila diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. Yang kedua, hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara yakni A. Perhitungan dari pendapatan proyek atau revenue sharing, B. Perhitungan dari keuntungan proyek atau profit sharing, 3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Yang keempat, bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah. Jika nasabah cedera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk jasa perbankan lainnya. Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan di mana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan di luar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Yang pertama, wakalah. Wakalah atau perwakilan berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat, yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah atau permintaan nasabah. Contohnya seperti pembelian sebuah rumah, pembiayaan KPR oleh bank syariah sebagai contoh BTN Syariah. Untuk kepentingan musytari, pihak bank terlebih dahulu membeli rumah yang dibutuhkan musytari dari penjual atau developer untuk kemudian menjual kembali kepada musytari sebagai harga beli dari developer ditambah sejumlah keuntungan yang dimintakan oleh bank dan disetujui atau disepakati oleh musytari. 2. Kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah berarti mengalihkan
mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Sebagai contoh, Winda meminjam uang ke bank muamalat, tetapi Winda tidak mempunyai aset sebagai penjamin. Akhirnya, Pak Lurah menjamin Winda, supaya bank merasa yakin karena Lurah tanggung jawab kepada masyarakatnya. Dengan akad saya yang menjamin Winda. 3. Syarf. Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip syarf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga. Yang dimaksud dengan valuta asing ialah mata uang luar negeri seperti dolar Amerika, ringgit Malaysia, dan sebagainya. Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional, maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri, yang dalam dunia perdagangan disebut dengan devisa. Sebagai contoh, importir Indonesia memerlukan devisa untuk mengimpor barang dari luar negeri. Untuk membayar barang-barang impor tersebut, maka importir membutuhkan mata uang asing. Selanjutnya adalah qard. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Contohnya saja pembiayaan dalam pengurusan haji. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 2-29/DSN MUI/6 Romawi/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji, lembaga keuangan syariah menetapkan ketentuan sebagai berikut. A. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa atau ujrah dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai dengan fatwa. Yang kedua, apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-qard sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN MUI/4 Romawi/2001. Yang ketiga, jasa pengurusan haji dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Yang keempat, besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-qard yang diberikan LKS kepada nasabah. Yang kelima adalah rahan. Rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Rahan ikar atau rasmi, contohnya adalah Salam memiliki hutang kepada Elda sebesar 10 juta. Sebagai jaminan atas pelunasan hutang tersebut, Salam menyerahkan BPKB mobilnya kepada Elda secara rahan ikar. Walaupun surat-surat kepemilikan atas mobil tersebut diserahkan kepada Elda, namun mobil tersebut tetap berada di tangan Salam dan dipergunakan olehnya untuk keperluannya. Jadi yang berpindah hanyalah kepemilikan atas mobil dimaksud. Konsep ini yang diserahkan hanyalah kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan fisiknya masih tetap dikuasai oleh pemberi dan masih dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Yang keenam adalah hiwalah. Hiwalah adalah transaksi mengalihkan hutang piutang. Contohnya, Ahmad meminjamkan uang 2 juta kepada Bobby, sedangkan Bobby memiliki piutang kepada Cepot dengan jumlah yang sama yakni 2 juta. Dan ketika Ahmad menagih utangnya kepada Bobby, Bobby berkata, si Cepot memiliki utang sejumlah 2 juta kepadaku dan engkau dapat menagih utang kepadanya. Yang ketujuh adalah ijarah. Akad ijarah selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan, yaitu sewa cicil, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya. Antara lain, layanan penyewaan kotak simpanan atau SDB, Safe Deposit Box. Contohnya adalah seseorang menjaminkan sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak atas kepemilikannya. Yang kedelapan adalah akad al-wadi'ah.
Akad al-wadiah selain menjadi landasan syariah produk tabungan, termasuk giro, juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen atau kustodian. Contoh dari al-waqiah adalah menitipkan harta benda berharga di bank seperti dokumen, saham, obligasi, bilet giro, surat perjanjian mudharabah. Wadiah perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan sesuai dengan hukum dain atau hutang piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai praktek pelaksanaannya. Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang memiliki hasilnya dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah perbedaan utama antara dain atau hutang piutang dengan akad al-wadiah. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.